satu yang beranggotakan Aksin Mula Abada, ada Ainul Hayati Arahab, dan aku Haris Ramasya, serta yang videoin Sindaku ini. Ini ada Ahmad Rizky akan menjelaskan tentang percobaan pertama, yaitu dengan judul sistem kontrol motor menggunakan kontaktor magnet. Nah, untuk alat-alatnya bisa ditampilkan nanti dengan foto. Langsung saja untuk yang praktikum pertama, kita di sini menggunakan motor satu fasa dan kita akan merangkai diagram dari kontrolnya serta diagram utamanya. Langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Oke, pada percobaan pertama, yaitu sistem kontrol motor menggunakan kontaktor magnet, di sini kita bisa lihat ada diagram pengendali atau diagram kontrol dan diagram utama. Jadi, yang pertama kita buat dulu diagram kontrolnya di trainer ini. Nah, Mulai dari mana nih? masukin di sini dulu. Dari dulu. Nah, sesuai yang di sini ya. Jadi dari sana ke fuse. Jadi ini Dari fasa dari fasa ya. kita masukkan ke overload, Overload. 95. 95. Bisa dilihat di sini ya, ada overload 95, 96, 97, 98. Nah, di sini bisa dilihat kalau overloadnya kita pakai 95, 96. Dengan ntar kalau misalnya berlebih kita masukkan ke 98-nya ini. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, itu ya teman-teman. Oke, setelah itu 96 sebagai output, 96 sebagai output ya. Setelah itu menuju ke input ini normally close push button off. Oke, selanjutnya kita menuju dari output push button off. Yang kecil itu. Pakai yang kecil. Oke, ganti kabel. Push button off ke Push input. button off ke input. Push button on normally open, ya kan? Iya, normally open. Oke. Setelah itu dari output dari normally open push button on kita hubungkan ke kontaktor 1. ya kontaktor satu. Nah, ini modul kontaktor ya. Bisa dilihat modul. tulisannya. Ini adalah coil dan ini kontak bantu kontaktor. Oke, setelah itu Outputnya kontaktor kita hubungkan ke netral. Tuh. oke. Nah, di sini kita tinggal menghubungkan lampu indikator dan rangkaian penguncinya. Ya. Jadi intinya teman-teman, untuk pembuatan rangkaian seperti ini kita membacanya satu baris ya. Tadi kita sudah merangkai satu baris ini. Setelah itu kita merangkai satu baris ini, K1 dan lampu satunya. Dimulai dari K1 oke. kita paralelkan ini lambang paralel dengan normally open push button input. Kontak bantu kontaktor Ya, satu. kontaktor 1. Nah,
bisa dilihat ya teman-teman, di sini normally open, makanya kita hubungkan ke kontak bantu yang normally open. Semisal di sini dibutuhkannya normally close, maka kita hubungkan ke kontak bantu yang normally close-nya gitu. Oke, dari sini dari outputnya K1 kita paralelkan lagi dengan push button on outputnya. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal pasang lampu indikatornya. Untuk lampu indikator kita paralelkan boleh dengan kontaktor atau dengan output dari normal open. Cuman kita di sini memutuskan karena di sini udah 2 ya, kita memutuskan pakai inputnya K1. Lalu kita hubungkan dengan lampu yang kita inginkan sebagai indikator kalau mesin sudah berjalan. Kalau listrik sudah berjalan, harus sudah berjalan. Outputnya kita bisa hubungkan ke outputnya kita hubungkan ke netral atau kita hubungkan ke outputnya kontaktor 1 karena sama-sama mengarah ke netralnya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kalau sudah kita diagram pengendalinya atau rangkaian pengendali ini sudah kita rangkai, kita menghubungkan Fase ke sumber listrik dulu. Sumber listrik dulu. Yang panjang. Kita hubungkan dari situ dulu. Dari situ dulu biar kelihatan. Nah, dari sini ya teman-teman ya. Nah, di sini kan udah tersedia baik tipe tegangan RST. Nah, kita salah satu aja karena kan yang dibutuhkan cuma satu fase kan. Karena kita pakai motor satu fase, maka kita pakai satu fase saja RS. Bebas pilih ya, boleh R, boleh S, boleh T. Dan netral yang ada di sini kita hubungkan juga ke probe netral. Netral ya. Kita hubungkan ke netral yang di sini, R, S, T yang N-nya. Oke. Setelah itu mari kita coba ini dulu ya, rangkaiannya dulu. Silakan Mbak Ai, bisa diinin. Nah, itu bisa dilihat kalau ketika lampu pada liner ini nyala, itu bisa bisa diindikasikan bahwa rangkaian ini bekerja. Itu. Taruh. Untuk mematikannya sesuai dengan rangkaian kita bisa tinggal pencet off, maka semua rangkaian akan terputus seperti itu karena kontaktor sudah tidak bekerja sehingga K1 di sini terputus juga. Boleh dipencet. Nah, bisa kita lihat akhirnya rangkaian terputus. Setelah kita merangkai diagram pengendali ini atau diagram kontrol ini, kita akan menghubungkan diagram kontrol ini untuk mengontrol atau mengendalikan motor satu fase ini. Nah, untuk rangkaian motor satu fase ini bisa kita lihat di papan tulis yang sudah Pak Yadi tuliskan. Nah, dalam motor ini kita bisa sudah ada rangkaian yang dimana U1 dan U2 itu sudah ada hubungannya, yang dimana di dalamnya udah ada kumparan utamanya, dan V1 dan V2 itu sudah ada hubungannya juga, udah ada sudah berhubungan dan di dalamnya ada kumparan bantu. Nah, kita tinggal menghubungkan U1 dengan V1 dan U2 dengan V2 yang dimana kapasitornya juga sudah ada dalam motor yang tadi. Lalu kita setelah terhubung semuanya, kita hubungkan U1 dengan fase dan U2 dengan netralnya. Nah, langsung saja kita rangkai di sana. Kita akan mengasin. Oke, setelah teman-teman tadi mendengar penjelasan dari rekan kerja ya. Jadi kita merangkai ini sesuai instruksi yang tadi. Oke.
U2 dengan V2. sambungan V2. Setelah itu V1 hubungan dengan V1. Nah, setelah itu kita hubungkan ini. Jika teman-teman lihat pada diagram utama itu hubungan motor itu dihubungkan lagi dengan kontak bantu kontaktor normally open seperti ini. Jadi langsung saja kita rangkai. Kurang panjang. Nah, kita panjang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita masukkan ke P1, ya ini kontak bantu kontaktor. Nah, setelah ini kita hubungkan dari kontak bantu kontaktor ke fasa. Ini ya. Oke. Lalu satu lagi kita hubungkan U1 ke kontak bantu kontaktor T2 ya, bisa dilihat, dan kontak bantu kontaktor menuju ke N netral. Oke. Nah, jadi pada diagram utama ini udah kita buat jadi rangkaian motor satu fasa. Setelah menghubungkan diagram pengendalinya dan dengan motornya, langsung saja kita coba untuk menyalakan motornya. Bisa dimulai. Motornya sudah menyala dan langsung saja kita lanjutkan ke pengambilan data partikel. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah merangkai di rangkaian trainer ini ya sesuai petunjuk praktikumnya. Nah selanjutnya kita mengisi lembar praktikum ini dengan pengukuran. Jadi ada tiga pengukuran yang akan kita ukur, yaitu arus start, yang kedua arus nominal, yang ketiga putaran. Oh ya, satu lagi sama tegangan. Oke. Jadi kita menggunakan 4 alat ukur ya. Ini ada ampere meter digital, ampere meter analog, dan yang kedua adalah stang ampere. Nah, yang ketiga adalah voltmeter digital. Nih bisa dilihat jarum tunjuknya, switchnya di volt AC. Dan yang ketiga adalah yang keempat adalah voltmeter digital. Oke. Jadi cara merangkai ini seperti biasa. Kita rangkai secara seri ya. Dihubungkan secara seri. Ini bisa dilihat dari kontak bantu kontaktor, dihubungkan di probe ampere meter analog dan output ampere meter analog ke motor gitu. Nah, kalau tang ampere teman-teman pasti juga udah tahu caranya, cuma dikaitkan di kabel, dimasukkan gini. Oke. Nah, untuk voltmeter kita rangkai secara paralel seperti ini ya. Dihubungkan secara paralel. Oke. Setelah itu mari kita simulasikan. Oke, langsung saja kita ambil data praktikum. Yang pertama ada arus start. Arus start bisa kita lihat di sini. Pertama kali dia naik, nah itu bisa disebut arus startnya. Boleh dinyalain mesinnya. Bisa kita lihat di sini untuk arus startnya melebihi harusnya melebihi kemampuan dari alat ini untuk mengukur ya. Oleh sebab itu di sini kita tulis arus startnya bisa 9 aja kali ya.
9 ampere, lebih dari 9 ampere, karena kita tidak mempunyai alat untuk menghitung arus startnya berapa gitu. Oke, setelah itu bisa dilihat di sini. Di sini ada arus nominalnya. Nah, bisa dilihat arus nominalnya sekitar 3,06 ampere. Oke. Setelah itu kita di sini bisa melihat voltasenya, tegangannya sebesar 220,1-an ya. 220,1. Nah, untuk menghitung jumlah putaran rotation per menitnya, kita bisa menggunakan alat ini. Caranya dipencet bagian sininya, lalu bisa kita lihat di sini kira-kira sekitar 1498 rotation per menit. 1000 ya, boleh nih. Udah muter itu. Ya, tadi 1498 bisa dilihat itu. Oke, mungkin segitu datanya. Kita bakal melakukan 3 kali pengambilan data. Nanti kita bakal ngelaporin hasilnya. Terima kasih. Saat ini kita mau merangkai kontrol motor dengan saklar magnet pembalik putaran. Ini kita ingin mencoba untuk membolak-balikan putaran dari sebuah motor dengan diagram pengendali seperti ini. Nah, langsung saja kita rangkai diagram kendalinya. Dimulai dari fasa. Ada fasanya. Kalau kita ambil salah satu fasa aja ya, kita ambil fasa R. So, masuk ke fuse. Oke. Setelah itu Fuse ke fuse, karena kita nggak pakai ini ya, panjang. kalau nggak pakai thermal overload, jadi kita pakai fuse saja. Ini panjang banget sih. Apa? Dari fuse ke Tombol off. Oke, dari off lanjut ke tombol on. Ini aja nih kecil. On. Dari on kita ke K2. Ini K1, ini K2. Oke. Kabel ini aja nih. Masuk lobok. Itunya lobok. Dari outputnya on, kita masukin ke normally close K2. Normally close. Yang merah ya. Enggak deh, yang itu yang 73. Nah, dari output normally close, masukin ke K1 nya, ke kontaktor 1. Yang ini kontaktor ini. Waduh, mana lagi nih? Ini R ya. Oke. Dari kontaktor langsung ke netral. Ya, bagus ya. Nah, lalu di normally open, di push button on kita paralelkan dengan K1. Karena push button, di inputnya kita paralelkan dengan K1 normally open. Main di sini aja. Ini kan yang kendor tadi. Ya, kendor ini ganti.
Ini nih, sini. Di input push button. Di ini aja, ini L1, L2, L3 biar ntar nggak susah. Di yang 13 ini. Nah, di outputnya kita hubungkan. Dengan output push button. Lalu kita paralelkan lagi dari mana ya? Dari off. Dari off. Dari off output. Kita paralelkan ke on input. Yang ini benar kan ya? Ini ya. Lalu dari on output kita serikan ke K1 normally close. Kendor guys. Nanti cari kendor. Dari apa tadi? On ini ya. Kita hubungkan dengan K1 normally close. Lalu dari K1 output K1 hubungkan ke K2. Lalu setelah itu dari K2 ke netral. Nah, lalu kita paralelkan dari inputnya input on di paralel dengan K2 normally open. Input on dengan K2 normally open. Oke, terus outputnya K2 normally open, kontaktor kedua kita hubungkan dengan push button on yang kedua. Oke, ini udah selesai. Mungkin bisa kita coba langsung aja mulai kali ya. Pertama kita coba dulu on-in. Ini berarti dalam kondisi kontaktor 1 hidup. Kontaktor 1 hidup dan dilihat dari bagian di sini saat kontaktor 1 hidup, maka di sini yang tadinya normally close akan terbuka sehingga tidak akan bisa kita nyalakan kontaktor kedua saat posisi kontaktor pertama itu masih hidup. Kita coba. Nah, ini tidak berubah gitu. Untuk mengubahnya ke kontaktor kedua, kita perlu off-kan dulu. Nah, saat sudah off, baru kita pencet kontaktor kedua. Nah, sama seperti sebaliknya, saat kita pencet on 1, itu juga tidak bisa menyala. Harus kita off-kan dulu. Oke. Setelah diagram pengendali dibentuk atau dirangkai, kita akan merangkai diagram pengendali ini disambungkan dengan rangkaian motor dengan diagram seperti ini. Ini diagram yang ada untuk daya pembalik putaran motor AC 1 fasa. Oke, langsung saja dimulai. Udah dipastikan dulu aman daripada bencana. Kita mulai dari R berarti Kita lihat ya di sana ya. Jadi ada fasa sama netral. Jadi misalnya kita sambung dulu power fuse. Oke, fuse. Nah, selanjutnya netral yang kita sambung ke fuse. Nah, setelah ini kita lihat ya selanjutnya itu ada apa aja gitu. Oke. Mulai dari fuse yang pertama. Ini yang pertama ya. Iya. Masuk ke L1. L1. Oke, terus dari T1 di K1 masuk ke U1 yang ada di ini.
Ya, satu motor. Lalu U2 kita sambungkan U2, output dari U1 nya masukkan ke T2 yang ada di K1. T2 yang ada di K1. Ya. Nah, lalu L2 kita hubungkan ke netral dulu. Netral. Oke. Terus tadi di K2 di L2 itu ada paralel dari L2 menuju ke L1 K2. L2 di K1 disambung ke L1 di K2. Ya. Bentar guys, ganti kabel dulu guys. Kendor. Kendor dulu guys. Nih. Oke. Terus dari Kendor lagi guys. kendor lagi. Nah, nih. Nah, lalu dari L1 dari T1 nya T1. ini Nah, ya T1. kita paralelkan dengan ini pertama T3 pendek. kita paralelkan dengan Ini paralelkan dengan K3 T3 di K2 sama kita paralelkan juga ke T3 dan T1 di K1. sini. Terus kita paralelkan dengan ini juga dengan T3 di K1. 3, 1. Dan kita paralelkan juga dengan Pendek. T1 di K1. Oke, ribet kan? Ini banyak ribet ya guys. Terus habis itu dari T3 ke L3. L3 Ini ya dari T3 kan nyambung ke L3, mulai dari L3. Enggak benar. L3 ini ya. L3. Kita hubungkan dengan L4. L4. Sini dong. Ya. Dan kita paralelkan dari L4 ini kita paralelkan ke V2. V2 guys. Dari V2 V1 itu kita masukkan juga ke L3. L3. V1 ke L3 dan diparalelkan juga dengan L4 di K2. L4 di K2. 4. Oke. Terus dari T4 di K2 kita paralelkan dengan T2 di K2. T2, K2. Yang pendek ada? Yang pendek? Udah gini aja. Oke. Terus satu lagi kabelnya. Kita paralelkan juga dengan T4 di K1. T1. T4 di K1 T1. sangat lumayan banyak ya. Sabar lur. Nah,
Nah, dan kita paralelkan juga dengan T2 di K1. oke. Nah, Selesai. belum. Belum, satu lagi ya. Oh ya, itu apa sih namanya? L1 diparalelkan dengan ini L2 Ini L1 dihubungkan dengan L2. L1 dihubungkan dengan L2. Itu doang. Iya, Oke, selesai guys. selesai. Jadi gambarnya seperti ini. Ini saya coret-coret karena emang lumayan ribet ya, takutnya kelupaan. Oke teman-teman, sekarang kita mau mengambil data. Perlu diketahui di sini kita mengganti motornya karena motor yang ini tidak kuat untuk dijalankan dengan menggunakan generator ini. Oke, lanjut. Sebelumnya kita tes dulu apakah bisa berjalan. Kita on dulu. Bisa dilihat di sini motor bisa berjalan. Kita matikan lagi. Kita on-kan yang kedua biar motor bisa berjalan. Jadi langsung saja kita ambil datanya. Oke, langsung saja kita persiapan ini untuk arus. Bisa dipasang di salah satu kabel ammeter. Oh ya. Ammeter kita pasang di sini. Ya. Enggak, ini masalahnya nggak nyala. Yang financing nilai yang mana? Nggak nyala ini. Financing nilai yang mana? Untuk tegangannya kita pakai ini aja ntar. Kita setelah habis mengukur arus langsung mengukur tegangan. Ya. Ini taruh aja dulu sini, kita tinggal pasang. Ini pasang sini aja kali ya? Pasang gimana? Jangan dong. Nanti dulu aja. Nanti dulu aja. Oke. Langsung saja kita mulai. Jadi pada kondisi pertama itu saat tombol on 1 ditekan. Nah, pada saat tombol on 1 ditekan, lupa, kita nyalain dulu ininya. Nah, saat tombol on 1 ditekan, bisa dilihat di sini motor berputar. Kalau misalnya pandangan kita itu berlawanan arah jarum jam ke kiri. Nah, bisa dilihat untuk arusnya sendiri 0,63 untuk arusnya. Arus I-nya 0,63. Nah, untuk RPM-nya (1825). Oke, untuk tegangannya kita matikan dulu sebentar. Setelah itu kita pasang ke salah satu rangkaian. Oke, kita jalankan. Nah, untuk tegangannya berada di sekitar 227 lah ya, kita ambil ya. Oke, ambil 227. 222,7. Nah, 222,7. Lanjut ke kondisi kedua, yang dimana kita langsung menekan tombol on kedua. Kita tekan saja di sini. Nah, ternyata di sini tidak ada reaksi apapun karena memang dalam rangkaian kendalinya saat tombol on 1 masih hidup, kita pencet tombol on 2 itu tidak akan bisa menyala karena kontaktor 1 di sini akan melepas normally close di sini.
Jadi tidak akan ada arus yang bisa masuk ke kontaktor kedua yang bisa menghubungkan bisa mengikat kedua dan serta untuk menjalankan kontaktor ya. Seperti itu. Oke. Oleh sebab itu maka saat tombol on kedua maka bisa tidak ada reaksi. Ditulis tidak ada reaksi aja Pak ya? Atau gimana? Rangkaian tidak bekerja. Rangkaian tidak bekerja ya? Iya. Rangkaian tidak bekerja. Karena interlock itu. Ya, karena interlock. Oke, lanjut ke kondisi ketiga yang saat kita mencet tombol off. Nah, saat tombol off bisa dilihat ya untuk motornya sendiri udah pasti mati ya, karena ya kita matikan seluruh rangkaiannya sehingga tidak ada lagi arus yang arus yang melewati dan RPM-nya 0 serta voltasenya juga 0 ya, voltasenya 0. Nah pada kondisi keempat kita pencet on 2 tombol yang kedua. Nah bisa dilihat di sini ternyata kontaktor bisa berputar dengan arah yang berlawanan dari sebelumnya saat tombol on 1 ditekan. Di sini untuk kontaktor untuk motor sendiri berputar searah jarum jam dari pandangan kita yang mengamati. Oke, langsung saja kita ambil datanya untuk arusnya sendiri. Untuk arusnya sendiri tertulis di sini 0,51. Nah, langsung ke RPM-nya. Ini ada sedikit masalah ya. Ini alat udah agak pengukurannya. sedikit menggelap. Harus dicutik dulu guys. Begini ya guys. Oke, coba kita upload. Tuh. Jadi kesalahan lagi. Nah, di 1844. Oke, dengan voltase dengan tegangan di stop dulu ya untuk tegangannya. Bisa dicoba. On kedua kita pencet lagi, ubah ketegangan. Nah, tegangan tertulis di sini 223,2. Oke. Untuk kondisi ke berapa tadi? Kelima. Di sini tertulis kita memencet tombol on 1, kita pencet aja langsung. Nah, di sini tidak ada reaksi, tidak ada rangkaian ini tidak bisa berfungsi karena balik lagi sama seperti tadi saat kontaktor 2 bekerja, maka normally close kontaktor 2 ini akan membuka sehingga tidak akan ada bisa arus mengalir ke K1 ini sehingga on 1 ini tidak bisa bekerja seperti itu. Lanjut pada kondisi terakhir ke-6 kita memencet tombol off dan berhentilah motor ini. Seperti itu. Panas juga. Oke, mungkin sekian dari praktikum kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bakal merangkai kontrol motor dengan skala magnet dengan maksud pembalik putaran motor 3 fase gitu ya. Nah, untuk modul saat ini kita bakal merangkai untuk diagram pengendalinya seperti ini ya. Seperti yang terlihat di bawah di video. Oke, langsung saja kita bakal ngerangkainya. Silakan Mbak Ayu sama Mas Saksin. Di sini saya sebagai penyedia saluran. Oke, sebelumnya kita dijelasin dulu ya maksud dari rangkaian ini itu apa.
Jadi yang pertama mau kita buat tuh sebelumnya adalah diagram pengendali dulu, baru diagram utama. Oke. Nah, rangkaian ini dimaksudkan untuk pembalik motor, pembalik putaran motor 3 fasa. Jadi ada rangkaian pengendali di sini. Nah, ada input, kontak, dan 2 kontaktor. Inputnya tuh berupa PB off dan PB on, gitu ya. Dan ada juga pengaman rangkaian itu berupa ini ya, fuse atau cycling dan thermal overload. Sebelumnya langsung kita mulai aja sekalian penjelasan nanti. Oke, di sini rangkaian dimulai dari kita hubungan ke fase dulu ya. Kita bisa boleh memilih bebas antara RS sama T, jangan N. Soalnya kalau N ini ntar groundnya, netralnya. Jadi kita di sini bakal milih R yang langsung dihubungkan ke fasenya. Di sini. Oke, lanjut. Nggak sampai loh. Kita siapin dulu ya dari menyiapkan kabel yang dihubungkan dari salah satu fase RST ke nih MCB 1 fasa. Oke, selanjutnya MCB 1 fasa, output dari MCB 1 fasa ke probe ke input 95 thermal overload. Oke, selanjutnya bisa dilihat output dari thermal overload adalah 96 ya. 96 nanti menuju ke input push button off. Nah, push button di sini adalah normally close ya. Jadi tujuan normally close di sini tuh ketika dipencet nanti dia memutuskan gitu ya. Oke, selanjutnya output dari push button off nih menuju ke input push button on 1 PB1 di sini. Nah, di sini kan ini ya normally open ya. Jadi ketika tujuannya itu adalah ketika ditekan itu tuh nanti kondisinya on atau menghubungkan gitu. Jadi close. Oke, selanjutnya output dari PB1 menuju ke kontak bantu kontaktor 2 normally close. Nah, di sini. Ini ya, sama kan? Nah, oke, selanjutnya output dari kontak bantu kontaktor nih 22 menuju ke coil A1. Ini A1 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita hubungkan A2 ini ke netral. Oke, netralnya sini aja. Nanti dia dihubungin. Dari kita hubungan ke fase netral. Oke, jangan lupa ya powernya ini atau sumbernya netral dihubungkan ke sumber netral juga biar nanti bisa terjadi rangkaian tertutup. Oke, selanjutnya ke garis ini ya, kedua ya, yaitu rangkaian pengunci K1. Jadi rangkaian pengunci ini fungsinya untuk mengunci rangkaian ini ya biar terus bekerja, karena ini diperlukan agar rangkaian itu terus tetap bekerja. Jadi rangkaian ini membutuhkan rangkaian pengunci dengan bantuan kontak bantu kontaktor sebagai bantuannya. Ya ini. Selanjutnya kita hubungkan ini PB on 1 ke normally open K1. Sini aja. Nah. Oke. Oke, selanjutnya ini kita hubungkan sini. Oke, rangkaian pengunci K1 udah selesai. Selanjutnya kita ke rangkaian PB on 2 ya teman-teman.
Oke, selanjutnya kita lihat di sini sebelum hubungan input on 1 itu adalah output off 2 ya, off PB off. Nah ini. Jadi kita hubungkan output dari PB off ini belakang. Menuju ke PB on 2 sini aja. Nah gitu teman-teman. Selanjutnya output dari PB on 2 menuju ke kontak bantu kontaktor 1 normally close. Sini. Oke, selanjutnya output dari kontak bantu kontaktor 1 normally close menuju ke coil K2 atau di sini A1 ya, K2 ke probe A1. Oke. Selanjutnya kita hubungkan A2 menuju ke netral. Oke. Nah, selanjutnya kita hubungkan rangkaian pengunci K2 seperti yang tadi ya, dirangkai secara paralel. Sini menuju ke ini L3. Oke, selanjutnya ganti kabel dong. Udah nggak apa-apa ya. Situ ya. Oke. Jadi ini adalah rangkaian pengendali udah jadi ya. Selanjutnya kita lakukan percobaan. Oke teman-teman, sebelumnya kita langsung aja ya ke diagram utama. Kita buat diagram motornya ya. Jadi sebelumnya saya jelasin dulu ya, sebelum merangkai biar teman-teman lebih paham. Jadi kita ambil ketiga fasanya yaitu RST. Nah, ketiga fasa ini nanti dihubungkan ke dua kontaktor yaitu K1 dan K2. Nah, di sini bisa dilihat itu nanti ada probe di kontaktor itu namanya L1 sampai L3 dan T1 sampai T3. Jadi fungsi dari rangkaian ini adalah pembalik putaran motor. Jadi ketika salah satu fasanya ditukar, maka putaran motor itu akan berubah putaran gitu ya. Jadi ketika tombol 1 di mana tombol 1 itu berhubungan dengan K1 itu urut ya, T1, T2, T3. Nah, jadi itu nanti putarannya searah gitu, bisa ke kanan. Jadi nanti kalau kita pencet ke tombol K2 itu putarannya bisa berbalik arah karena salah satu fasanya ditukar. Ya ini bisa dilihat dari arah T1 menuju jadi T3 dan T3-nya jadi T1. Oke. Untuk lebih pahamnya kita lanjut ke rangkaian motor. Oke. Silakan. Dari mana nih, Mbak? Oke, sebelumnya kita ambil powernya dulu ya. 3 power ini ke sumber RST-nya.
Kalau udah kita ambil power ya dari sumbernya, setelah itu output dari MCB 3 fasa ini menuju ke masing-masing kontaktor, yaitu ke fase R, ke L1 kontaktor 1. L1 kontaktor 1. Kontaktor 1. Selanjutnya langsung aja ya kita rangkai ketiganya aja, fase S ke L2. Ke L3. Oh, L3. Nah, langsung rangkai ini sih. Selanjutnya kita paralelkan fase RST ke L1, L2, L3 nya kontaktor 2. Oke. R kemana? R ke L1. Dari yang panjang. R ke L1. oh ya. S ke L2. Waduh. Oke, kita pindah ya teman-teman biar cukup. Nah, Oke. Tambah ribet kita ya. Ini ke ke L3. Oke ya. Selanjutnya bisa dilihat ya. Setelah itu kita hubungkan, kita mulai dari K1 dulu ya. Jadi outputnya T1 menuju ke motor, yaitu UVW itu ya. U dulu, T1 ke U. T1 ke U. ini dulu. Ini aja. Bawah. Selanjutnya T2 menuju ke Oke, selanjutnya T3 ke ini B. Oke, kontaktor 1 sudah clear ya. Selanjutnya kita hubungkan kontaktor 2 paralel dengan output motor, bisa ke motornya langsung, bisa ke kontaktor. Kalau untuk ini mungkin kita pilih ke kontaktornya aja ya, biar nggak ribet Ya. Jadi kita tuker seperti penjelasan awal ya. Jadi T1 menuju ke T3. Kontaktor sini. Di kontaktor 2 menuju ke T3 kontaktor 1. Paralelkan. Diparalelkan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya T2 tetap ke T2. Nah, untuk T3 itu ke T1. Oke ya, udah clear ya. Nah, berhubung ini adalah cuma rangkaian pembalik motor saja, tidak ada rangkaian start dan delta dari motor, ini kita hubungkan secara start, hubungan bintang gitu ya. Jadi hubungan bintang itu UVW yang bawah ini nanti dihubungkan jadi satu, sedangkan ini ke inputnya gitu. Jadi cara menghubungkannya tinggal ditumpuk-tumpuk ya.
aja nggak ada. Gimana? Udah kan? Dihubungin ke apa? Udah. Enggak ya? Udah. Oke, ini rangkaian ini udah jadi ya. Habis ini kita melakukan percobaan simulasi rangkaiannya. Oke. Setelah kita merangkai diagram pengendali dan diagram utamanya, sekarang waktunya kita coba ya. Oh ya, sebelumnya ini pada kondisi off, kita onin dulu dari sini pada kondisi on, lalu kita on-kan ini MCB 3 fasanya. Nah, kita kan membuat diagram pengendali ini jadi 2 macam ya. Jadi ntar inputnya hasilnya bakal berbeda antara apabila K1 yang aktif akan berbeda dengan apabila K2 yang aktif. Jadi akan menimbulkan perbedaan arah putaran dari motornya. Oke, langsung kita coba aja. Apabila PB1 kontaktor 1 yang kita aktifkan, bisa dideketin kameramen. Jadi untuk motornya sendiri berputar berlawanan arah jarum jam dari sudut pandang kamera. Nah, apabila PB2 yang diaktifkan, kita matikan lagi untuk melihat arahnya. Nah, maka bisa dilihat perbedaannya. Kalau PB2 yang diaktifkan, PB2 kontaktor 2 yang diaktifkan, maka motor berputar searah jarum jam berlawanan dengan yang tadi. Oke, mungkin segitu untuk percobaan ini kali ini. Kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita bakal membuat kontrol motor dengan saklar magnet, starter motor segitiga bintang manual. Intinya kita bakal bikin diagram pengendali seperti ini, diagram utamanya seperti ini, dan diagram pengawasnya seperti ini. Oke, langsung saja. Yang pertama-tama kita bakal membuat diagram pengendalinya ya, dengan diagram yang seperti ini. Agak berbeda ya, cuman kita tetap menggunakan kontaktor, 2 kontaktor. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, langsung saja dimulai dari fasanya. Apa? Pendek. Sedang. Oke. Ya itu. Ya, kita milih fasa salah satunya. Jadi kita pilih aja yang R. Dari fasa ke overload 95. Oke. Karena ini nggak ada thermal overloadnya, jadi kita pakainya fuse saja. Oke. Oke, ke input fuse. Output fuse. Setelah itu output fuse Ke input normally close off, push button off. Oh, ini ya berarti ya. Ya kan? Iya. Langsung. Oke. Dari normally output push button off, kita pasang ke open ya, ke on 1, on di belakang. Output normally on nya bener kan? Iya benar, normal itu. Kita pasangkan ke kontaktor 1. Waduh, cukup nggak? Cukup lah ya. Ini ya, kontaktor 1. Tuh. Dari kontaktor 1 kita hubungkan ke netral. Oke, untuk baris pertama sudah selesai. Selesai ya, teman-teman. Kita mulai ke K1 lagi. Di sini dari normally open diparalelkan lagi ke K1 normally open. Terus button on 1 kita ini kan ke normally opennya. Oke, outputnya kita paralelkan lagi
dengan output push button on. Oke. Lalu di sini kita memakai push button yang kedua untuk on yang deltanya, yang kita paralelkan, ya kita sambungkan ntar dengan untuk kemana? Dengan ini push button on sini, push button on. Ini kita sini kan? Iya dari kasar ya benar, sorry salah lihat. Ya, betul. Bentar ya. Lalu dari yang agak panjang ada nggak? Dari outputnya kita hubungkan ke K2. Pendek. Enggak, Ada yang ini nggak bisa. oh, itu nggak bisa. Cari yang lain. Dari sini kita hubungkan ke Bisa juga dong. coba sih bisa nggak? Bisa. Terlalu tegang ya? Nggak apa-apa. Nggak apa. Oke. Lalu dari output kedua kita hubungkan ke N. Bisa nggak? Oke. Lalu di sini kita paralelkan. Bentar. Oh ini dah. Kita paralelkan K2 normally close dengan K2 normally close dengan push button normally open maksudnya, normally open dengan push button on yang kedua. Kita hubungkan ke output keduanya, ke output normally opennya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, jadi secara rangkaian kita sudah diagram pengendalinya sudah kita rangkai. Oke, jadi pada diagram ini untuk mengaktifkan on 2 kita harus membuat on 1 itu aktif terlebih dahulu, karena jika misalnya on 1 tidak aktif maka K1 ini tidak akan mengunci dan arus tidak bisa melewati untuk ke K2. Jadi saat on 1 ditekan maka akan aktif untuk rangkaian ininya sampai ke kontaktor 1. Jika kita off kan akan mati lagi dan kita tidak bisa mengonkan kontaktor yang kedua. Jadi untuk mengonkan kontaktor yang kedua kita harus ngaktifin kontaktor yang pertama dulu, lalu kita pencet kontaktor yang kedua baru bisa aktif seperti itu. Oke. Jadi baik aja sih. Oke, sekarang kita bakal setelah kita membuat diagram pengendalinya, yang setelah kita coba sudah berhasil, kita akan membuat diagram utamanya dengan diagram seperti ini. Oke, langsung saja kita membuat. Dimulai dari RST pasangnya. Pasang ke ini ya diagram utamanya ya, bisa dilihat dulu. Oke. Langsung saja dari R kita pasangkan ke normal. Ini L1 ya, ini L1, L2, L3, ini juga L1, L2, L3, ini normally close yang ada di K2. Ntar kita akan mempergunakan ini, itu kita pasang ke L1 yang ada di K1. Dari R kita pasangkan ke L1. Oke, dari L1. Oke, untuk S kita hubungkan ke L2. Lalu
Oke. Longgar juga. Longgarnya. Cari yang pink, jangan yang kuning. Yang T kita hubungkan ke L3. Dan jadi lalu output dari L1, L2 dan L3 ini yang U, V, W ini kita langsung hubungkan ke motor. Ke Oke, lalu kita lihat ke yang kontaktor kedua, di mana di sini untuk L1 pertama kita paralelkan yang R-nya dari R. Pakai yang pendek aja ya. Pendek. Yang R kita pasangkan ke L1. Nggak bisa. Dari S kita pasangkan ke L2, lalu dari T Bentar. Oke, dari T dipasangkan ke L3. Oke, lalu output dari L1 K2 ada yang pendek nggak? Ini nggak bisa ini. Yang ada apa? Output dari L1 kita pasangkan ke input, nggak bisa. Begitu. Bentar. Yang S bentar. Lagi enggak? Itu apa? Yang biru bisa enggak? Oke, Pendek. panjang juga. Sama itu. Nggak bisa ya? Ya udah, pakai yang panjang-panjang aja nggak apa-apa. Ya, tadi kita masang ke R ya. R-nya ke L1. Yang K2 ya, L1 K2. Jadi kita naikin gini ya. Nah, lalu RST-nya udah semua ini ya? L1 L2-nya udah. RST udah semua. Oke. Terus output dari L1 yang ada di K2 kita hubungkan ke normally close K2-nya. Oke. Output dari normally close K2 nya kita hubungkan ke T3-nya, ke yang bawah. Output dari L3, outputnya dihubungkan ke output dari L3, T3-nya.
Yang tiga. Oke. Lalu output dari L2 output dari L2 kita masukkan ke K2. Oh, ini diparalel 2 kali. Output dari K1-nya output dari L1-nya dihubungkan ke normally close ke yang satunya lagi juga. Diparalel. Jadi ini masuk ke normally close 1 sama normally close 2. Ini kan. Ya, enggak. Tadi kan ini output dari L1-nya baru dihubungin ke satu ini kan, ke normally close. Ternyata dia dua kali. Jadi output dari L1-nya kita hubungkan ke 2 normally close. Satu kita Hubungan hubungkan ke satu lagi normally close. input ke Oke. Terus yang tadi output normally close pertama udah dihubungkan ke T3 kan? Udah. Lalu output yang satu laginya kita hubungkan ke output L2. Untuk output kedua. Oke. Lalu dari output L1 kita hubungkan ke ini ya. Ini harus berhubungan nggak? Oke, selanjutnya output dari K2 Ya, dari K2 menuju ke dari ke sabar guys, agak susah. output dari K3 dari L3 K2 L3 hubungkan ke motor. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini dan hasil kabelnya seperti ini. Lumayan ribet. Langsung kita coba aja kali. Ya, Langsung aja ya. Kita nyalakan on pertama dulu. Bisa dilihat motor bisa berputar ya. nah di ini ya, buat karena tombol on pertama itu berfungsi sebagai hubung bintang ya. Jadi untuk rangkaian pertama ini adalah rangkaian bintang yang bekerja. Nah, selanjutnya ketika kita pencet tombol ke On kedua. on 2, nah itu rangkaian Dia rangkaian delta yang bekerja rangkaian delta yang atau rangkaian segitiga. atau rangkaian segitiga. Gitu. Begitu. Coba di off kan. Nah, untuk kita langsung pencet ke rangkaian kedua, itu rangkaian ini tidak akan berfungsi. Ya. Coba kita pencet ya. Nah, karena apa? Karena di sini pada rangkaian pengendalinya itu butuh rangkaian start dulu untuk menghidupkan rangkaian delta. Gitu. Fungsi dari rangkaian start ini karena untuk angkatan pertama atau pertama kali motor 3 fasa dihidupkan itu harus menggunakan rangkaian bintang rangkaian start dulu gitu ya. Selanjutnya untuk daya yang lebih besar itu membutuhkan rangkaian delta. Jadi untuk start awal itu dibutuhkan rangkaian bintang dulu atau rangkaian start untuk mengawali sebuah rangkaian motor 3 fasa gitu. Udah. Selanjutnya kita ke pengukuran pengambilan data. Oke, untuk sekarang kita akan melakukan pengambilan data untuk menjalankan motor 3 fase dengan starting delta dan start
yang secara manual dulu ya, karena kita masih merangkai secara manual yang belum otomatis menggunakan timer. Oke, langsung saja. Yang kita butuhkan di sini adalah pertama kondisi motor apakah berputar, berhenti atau tetap berputar. Terus I saat start, I sama saat delta yang dimana dibagi menjadi I startnya saat mulai dan I saat sudah berjalan, sama saat delta juga, sama kita membutuhkan RPM. Oke, langsung saja kita mulai penghitungan. Sama konsep prinsip bekerjanya saat kita menekan tombol on pertama, maka yang akan bekerja adalah rangkaian startnya dulu, rangkaian startnya dulu. Mungkin kita di sini bakal mengambil arus ini dulu ya, arus start saat start. Gimana tuh? Udah pokoknya itu aja. Arus awal saat rangkaian bintang. Nah, itu. Indo. Oke, bisa fokus ke sini dulu. Oke, bakal kita lihat. Teman-teman bantu nggak? Kita lihat kira-kira berapa. Ini kita karena memakai ini 1 ampere ya, skala 1 ampere, maka yang kita lihat itu yang di bawahnya, bukan yang di atas. Oke, langsung saja kita mulai. Oke ya, tadi menunjukkan di sini ya. Ya. Jadi mungkin lebih dari 0,2. Jadi kira-kira 0,26. 26-an ya. 0,2. Bentar. Ini udah masuk 0,3 lah. Iya, ini masuk 0,3. Ini udah 0,3 ini. 0,28 masuknya. Gak apa-apa, lanjut aja. Oke. Lanjut ya. Kita ulangin lagi aja ya. Di sini titik tengah ini berarti 0,3 ya. Di sini skalanya 0,02an. Oke. Langsung saja kita mulai. Kita ulangi. Oke. Kira-kira setengah sini lah ya kita ambil ya. Iya. Berarti untuk arus start, untuk arus mulai di rangkaian bintangnya itu kira-kira 0,3 berarti ya. Bisa tolong saya tulisin untuk arus ini arus start ya 0,3 ampere. Oke. Untuk arus normalnya bisa kita lihat di sini di tang meter supaya lebih pasti ya. Nah, untuk arus normalnya kira-kira 0,04 ampere, 0,03 ampere. Ya sekitar ambil gitu lah. 0,04. 0,04 ampere. Ini yang masih di rangkaian ini ya. 0,04 ampere. Oke. Nah, untuk rangkaian ini kan masih rangkaian start ya. Karena kita belum memecat rangkaian deltanya, on deltanya. Nah, kita bisa ngitung RPM dulu untuk rangkaian start. Berapa RPM? Kita lihat ya. Saya gunakan tachometer digital. Belum tegak lurus. Nah, bentar. Sekitar 292 RPM lah ya. 292. Bentar. 299. 3 lah, ambil 3. Oke. Jadi sekitar RPM 2993. Oke. Nah, karena kita di sini masih rangkaian start, maka kita tidak bisa mengambil data I delta ya. Lanjut ke kondisi kedua yang dimana tombol on kedua ditekan. Jadi tombol on kedua ini berfungsi untuk mengaktifkan rangkaian delta yang sebelumnya masih rangkaian start gitu. Jadi mengubah dari start ke delta. Kita pencet. Di sini kita langsung ambil aja I start deltanya. Udah kelihatan ya. Oke, kita mulai. Bisa dilihatin ya teman-teman. Oke, berarti sekitar berada di 0,12 ya. 18.
16 teman-teman di sini. 16 ya. Iya, 0,16. 0,16. Untuk bukan di sini, salah. Di sini. Ini kan kita udah nggak pakai ini bintang. 0,16. Nah, untuk arus normalnya berada di sekitar 0,08 ampere. 0,08 ampere. Dan RPM-nya Oke, kita hitung ya. Bentar, belum tegak lurus. di sekitar 2996. Oke. Jadi untuk kondisinya di sini kan ada lembar kondisi ya. Dari kondisi pertama saat tombol start ditekan, maka ke kondisi kedua tombol on ditekan, maka kondisi motor ini tetap berputar ya. Bisa dilihat di sini masih tetap berputar. Oke. Sekarang pada kondisi ketiga kita pencet tombol off. Tadi pencet tombol off. Maka kondisinya tentu saja mati. Dari RPM-nya sudah pasti 0 karena tidak bergerak motornya, arusnya startnya 0 dan arus normalnya 0 di start dan delta. Oke. Lalu pada kondisi keempat, setelah kondisi off ditekan, kita langsung memencet tombol on kedua ditekan. Saat kita memencet tombol on kedua ditekan, ini tidak bisa menyala karena memang dalam rangkaian pengendalinya, diagram pengendalinya dalam diagram pengendalinya untuk mengaktifkan tombol on kedua kan perlu diikat dengan K2 ini ya. Namun perlu ada arus yang bisa melewati, dan arus melewati ini harus mengaktifkan on pertama dulu seperti itu supaya ininya bisa melewati on kedua. Jadi intinya diagram ini tidak bisa kontaktor kedua tidak bisa bekerja jika kontaktor pertama belum bekerja, seperti itu. Jadi bisa kita tulis di sana untuk data-datanya maka 0 semua ya. Oke. Sekian dari praktikum ini, kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke materi ke ini ya, ke berapa ini? Ke selanjutnya gitu aja ya. Terus kita di sini mau ngerangkai tentang kontrol motor dengan saklar magnet ya. Tapi secara otomatis. Jadi nanti ada timer yang menggerakkan rangkaian itu berubah dari rangkaian start jadi serangkaian delta gitu ya. Jadi di sini ada rangkaian timernya yang disebut rangkaian auto. Jadi nanti tuh di set kita nyeting waktunya untuk mengubah ke delta itu berapa detik, menit gitu ya. Biar kita bisa nggak langsung mencet tombol PB2 kayak tadi gitu. Jadi hanya pencet satu kali nanti bisa berubah secara otomatis gitu. Oke, selanjutnya langsung kita praktekkan aja di trainer ini ya. Oke, untuk yang pertama kita ambil salah satu fasanya dari ini Kita ya, ambil R ya. dari R karena itu kita nggak punya MCB satu fasa karena ya kita langsung aja ke thermal overload. Oke, 95. Setelah itu output dari thermal overload 96 ke PB off, terus button off yang normally close, normally open. ya. Close dong. Mana? PB off, normally close. Setelah itu outputnya ke tombol on atau PB on. Nah, normally open, outputnya langsung ke K1. K1 kita ambil yang
ini K1. Iya. Baca aja Pak. Ya, jelas. Terus langsung ke netral. Oke, langsung ke netral. Oh, atau enggak ambil ini aja yang ini. K1 ini. Oke. Yang panjang. Oke, ke netral ya. Oke, selanjutnya ke baris kedua ya, yaitu ngunci kontaktor 1. Ya ini kita ambil kontak bantu kontaktor K1, normally open. Normal open. Ya. Nah, gitu. Oke, normally open. Nanti kita hubungkan secara paralel dengan tombol on. Ini. Ya, betul sekali. Nah, setelah itu output dari kontak bantu kontaktor ini menuju ke timer kaki probe nomor 2, yaitu commonnya nomor 2. Oke, selanjutnya kaki nomor 7 kasih ke fasa. Ke fasenya yang Ini aja. ini ya. Oh, ya. Netral ini ya. Ke netral maksudnya ya, bukan fasa. Oke, selanjutnya dari ini, Dari K1 lagi ya. dari K1 menuju ke dari K1 Nomor menuju ke nomor 8. Oke, nomor 8 outputnya itu nomor 6. Nah, nomor 6 menuju ke kontak bantu kontaktor nomor 3. Jadi ini nomor 3. Jadi ini normally close. Jadi nanti kita ambil di sini. Oh, ini ada bentar. Ini kontak bantu nomor 2. Ini kontaktor 2, ini kontaktor 3 di sini. Ini yang 3, ini yang 3. Oh, ini yang 3. Oke. Soalnya ini oh sama-sama 3 ya? Sama-sama. Sama aja. Berarti sama aja lah ya. Ya, sama aja. Terus outputnya ke kontaktor. Outputnya ke coil kontaktor Ke coil 2. Selanjutnya kontak ini ke netral. Yang panjang. Nah, kurang ini netral. Netral sini. Ini nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nah, oke. Selanjutnya ke baris selanjutnya ya. 8 diparalelkan dengan 1. Dari K1 sini. Enggak, ini dari timer. Dari K1. Ambil yang 8 aja kan ini udah 3. Nah, ini 8 diparalelkan dengan 1. ya probe nomor 1. Setelah itu output dari 1 itu adalah 4 ya. 4. Nah, setelah itu 4 ke kontak bantu kontaktor K2, normally close. Berarti ini 3 ya tadi ya? Nah, oke. Outputnya ke kontaktor Ketiga. 3. Baru pendek bang. Ini kesini. ini maksudnya ke netral ya? Ya, ini ke netral. Ini kemana? Ini nih. Ini maksudnya tuh ke netral ini. Kita paralelkannya di sini karena ininya sudah terlalu penuh. Jadi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Mau diatur waktunya dulu.
Coba aja. Oke, jadi rangkaiannya sudah seperti ini, kabelnya bentuknya seperti ini, dan kalau misalnya kita mau lihat diagramnya, jadi akan menjadi seperti ini. Jadi saat kita menekan push button on, itu bakal mengunci K1, yang dimana kontaktor 1 berjalan, dan itu akan mengunci, yang dimana akan mengaktifkan timer, dan K3 berjalan. Nah, saat timernya sudah sudah, kan kita di sini mengatur waktu 2 detik ya. Nah, saat sudah melewati 2 detik, timernya ini akan berubah, yang tadinya off, yang tadinya close menjadi open, yang open menjadi close. Sehingga saat ini tertutup, yang bekerja akan kontaktor nomor 2. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini, misalnya kita udah nyala ya? Udah nyala. Nah, jadi di sini kita masih, nah, setelah 2 detik ada perpindahan kontaktor. Coba kita kasih durasi yang lebih lama ya, biar Taruh, matiin dulu. Nah, oke, kita coba ke 4 detik. 4 detik. Kita nyalain. Ini kontaktor yang nomor 3 masih nyala. Nah, itu lambangnya kontaktor 3 mati, berganti ke kontaktor nomor 2 ya. Karena buktinya kalau kita pencet push button off, tuh masih ada bunyinya lagi. Jadi saat push button off ini baru semuanya mati gitu. Harusnya dikasih lampu sih ya, supaya bisa coba kelihatan. Oh ya, ini mungkin kita bakal kasih lampu ya. Oke, setelah kita membuat diagram pengendali ini, jangan lupa matiin dulu. Oke, kita bakal ngerangkai diagram utama dengan diagram utama seperti ini. Bisa dilihat dulu diagram utamanya. Jadi di sini ada 3 kontaktor yang sudah kita iniin sama diagram pengendali, yang bakal kita hubungkan dengan motor 3 fase. Oke, langsung saja kita mulai dari R. Ambil yang sana kali. Ini nih. Oke. Dari R kita hubungkan ke L1. L1. Ke kontaktor L1. Kan ini dulu. Fuse. Oh, fuse dulu. Oh iya. Lupa. Terus outputnya ya T1 berarti. Langsung. Iya. T1 kita hubungkan ke kontaktor nomor 1 yang ada kontaktor 1 L1. Nah, lalu yang S kita hubungkan ke L2. Lalu T2 ini kita hubungkan ke L2 kontaktor nomor 1. Yang T kita hubungkan ke mana P? Iya merah. Jadi kita agak geser dulu ya. Yang T kita hubungkan ke L3. Lalu dari T3 kita hubungkan ke kontaktor nomor 1 yang L3-nya. Nah, lalu dari Di sini. sini ya. Ya. Kita coba pakai ini ya. Pakai Thermal overload. Oh iya. Jadi Overload habis thermal overload baru ke motor. ke motor. Dari sini kita langsung hubungkan saja ke motor. Ya, ininya. Seperti itu ya, Oke. bisa dilihat. Lihat. Terus ini juga sama ya. Yang di sini juga kita hubungkan ke yang motor. Salah dong. T2 ya. Dari T2 kita hubungkan ke sini. Lalu dari T3 kita hubungkan ke motor juga. Oke, langsung ke paralelnya. Oke.
Selanjutnya ini dari input Ke sini aja masukin ya. ya, Ke sini. itu menuju ke K2. K2 yang K2 Yang L1 juga ya? Iya, L1. yang satu juga. Dari sini hubungkan ke yang L2 juga. Ya, L2. Dari L2 ke ini kita paralelkan ke L2 K2 kontaktor 2. Dari L3 K1 kita hubungkan ke L3 yang ada di K2. Lalu Oke, selanjutnya K2 itu outputnya adalah T1 sampai T3 ya. Jadi langsung terhubung ke XY ZXY di bawah ini. ya. Di bawah sini ya. Oke. Oke, bentar. Dari T1 Dari menuju T1 K2 kan? ya, T1 K2 menuju ke Z. Bisa ya. Dan itu sini berarti ya? Iya, Oke. Terus dari T2 K2 T2 kedua ke menuju ke X tengah ya. selanjutnya dari T3 K2 menuju ke Y. Lalu mana ini? Oh ini ya. Paralelkan ya. Dari T1 K2 diparalelkan ke T3 K2 berarti ya. Ya, Ini K2 ya. Terus ini kita masukkan ke ini kita hubung bintang ya. Berarti mendingan kita outputnya dulu berarti. ya. Output apa nih? Output T2 ke T2 K2 ke T2 K2 T2 ke T2 K3. Terus dari T1 T3 K2 T3 K2 ke T2 T1 ya. Ini ya. Oke. Apakah sudah benar? Oke. Tadi ini satu ini udah benar ya? Benar. Oke, udah benar. Terus ini kita hubung bintang. Pakai yang kecil-kecil aja kali ya. Waduh. Yang kecil. Udah semua? Sudah ya. Udah. Oke, seperti ini rangkaian untuk praktikum kontrol motor dengan saklar magnet, starter motor segitiga, dan ini yang otomatisnya ya, segitiga bintang. Jadi ntar sistemnya saat kita kan sebelumnya yang manual untuk mengubah dari start ke delta itu mencet tombol yang kedua ya. Jadi untuk mencet tombol pertama kita mulainya dengan start, kita pencet yang kedua baru pindah ke rangkaian delta. Nah, saat ini kita menggunakan timer untuk mengubahnya secara otomatis. Jadi tinggal kita atur set waktunya mau berapa. Misalnya kita di sini ambil waktu 4 detik di sini ya. Nih, di sini 4 detik pas, anggaplah pas. Nah, kita ambil waktu 4 detik. Lalu jadi saat kita mulai menekan tombol ini akan berputar start dulu dengan rangkaian start. Setelah 4 detik baru akan berpindah secara otomatis ke rangkaian delta, seperti itu. Bisa kita coba di sini. Nah, lampu kuning di sini menandakan masih rangkaian start. Nah, setelah 4 detik akan berpindah ke rangkaian delta yang ditandai dengan lampu hijau. Lampu hijau ini kita bikin sendiri ya guys. Ya udah. Aja pengambilan data kali ya, biar cepat. Langsung kita stop dulu semuanya. Matikan semuanya dulu biar aman ya guys. Biar kita Pengambilan data kita sini ya.
Apa aja sih yang perlunya? Tombol on. Oke, saat ini kita bakal mengambil data ya. Pertama, coba ambil lihat tempat datanya. Yang kita butuhkan di sini adalah saat kondisi tombol on ya ditekan, terus setelah 10 detik, terus saat tombol off ditekan. Nah, yang diperlukan saat tombol on ya ditekan ini adalah cuman arus ininya, harus apa namanya? Arus startnya karena emang belum pindah ke delta. Saat setelah 10 detik, karena kita mau masang timernya 10 detik, maka setelah 10 detik bahkan berpindah ke delta. Maka arus startnya tidak diperlukan lagi, kayak gitu, tidak ada lagi. Oke, langsung saja. Dan juga kita butuh RPM ya, data RPM. Oke, langsung saja kita melakukan percobaan. Siap, itunya. Untuk saat start, RPM-nya kira-kira kita ambil 2990. Oke. Ini karena sudah berpindah ke delta, kita matiin dulu ya, karena untuk mengambil data start dulu. Oke, untuk arus start, arus mulai rangkaian startnya bisa dilihat tuh 2 3 berapa tuh? Kita coba lagi ya. Yap. 2 3 di angka 0,3an ya. Dan bisa dilihat ini ya, arus normalnya adalah 0,03 ampere. Oke, saat ini posisi sudah 10 detik dan sudah berpindah ke rangkaian delta. Bisa dilihat dengan tanda lampu hijau yang sudah kita kasih. Terus untuk RPM-nya dulu. Untuk RPM-nya di sekitar angka 2996 ya. Iya, 2996. 2996. Nah, untuk arus normalnya ini ya 0,09. Oke, untuk arus start deltanya kita matiin dulu karena tadi kita belum sempat melihatnya. Bentar. Di sekitar angka 0,8an ya. 0,18. Oke. Bentar. Lalu di kondisi ketiga adalah saat tombol off ditekan. Saat tombol off ditekan, tentu saja mesin ini akan mati dan arus yang mengalir sudah tidak ada. Bisa dilihat dari sini 0 ampere, di sini juga 0 ampere. Terus RPM-nya juga sudah berhenti. Seperti itu. Ini mungkin sekian dari praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.